warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55. Nama Novelin Nurmala Simbolon, STB 4348, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izinkan saya membawakan materi terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam membangun bangsa yang besar, sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan memiliki budi yang baik. Untuk mencapai hal tersebut, tentunya diperlukan pendidikan dan budi yang baik, di mana hal ini sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak merupakan salah satu aset untuk memajukan bangsa. Berkembangnya zaman membuat pola pikir dan tata krama anak kian semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman ini terjadi. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menyebabkan anak semakin kian berani dalam melakukan tindak pidana. Adapun faktor penyebab kenakalan anak yang menyebabkan anak terjebak dalam perkara kriminal sehingga mengharuskan mereka berhadapan dengan hukum, yaitu kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, bahkan mencari pencarian jati diri. Adapun faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus lebih dalam. Tidak adanya peringatan, bahkan tindak tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut membuat anak semakin berani. Hal ini justru memunculkan keberanian pada anak sehingga anak semakin kian menjurus ke dalam tindak pidana. Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan suatu hal yang miris terjadi pada negara ini, sehingga anak wajib memiliki perlindungan hukum, mengingat anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini. Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian bahwa seorang anak yang belum dewasa sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Menurut undang-undang disebutkan bahwa anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, itulah yang merupakan anak yang wajib dilindungi dalam sistem pengadilan anak. Dalam proses pengadilan, penegak hukum wajib mengutamakan kepentingan anak, di mana dalam kepentingan itu penegak hukum wajib memperhatikan hak-hak dari anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan, karena yang pertama, karena disangka atau didakwa atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum. Yang kedua, telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang atau lembaga atau negara terhadapnya. Yang ketiga, telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum atau bisa dikatakan anak sebagai saksi. Sejauh ini negara telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak tersebut, maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang dimaksud di dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Setia Wahyudi dalam bukunya menyatakan bahwa Konvensi Hak-Hak Anak tahun 1989 yang merupakan resolusi PBB nomor 44/25 pada tanggal 5 Desember 1989 menyatakan bahwa hak-hak anak secara umum dikelompokkan di dalam 4 bagian. Yang pertama, hak untuk kelangsungan hidup atau the right to survival. Yang kedua, hak untuk tumbuh kembang, the right to develop. Yang ketiga, hak untuk perlindungan atau the right to protection, dan yang terakhir, hak untuk partisipasi atau the right to participation. Menurut Abu Wira Erah yang di dalam bukunya menyatakan bahwa anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita kenal sebagai PBB pada tanggal 20 November 1959, di mana memproklamasikan Deklarasi Hak-Hak Anak. Adanya deklarasi tersebut
Diharapkan bahwa semua pihak, baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, bahkan masyarakat mengakui hak-hak anak dan mendorong pelaksanaannya. Berdasarkan hal di atas, deklarasi hak-hak anak di sidang umum PBB mempunyai tujuan, yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak. Tindakan atas persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dengan tujuan agar dapat mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun substansi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana ini yaitu mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan, sehingga dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA, serta pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi. Adapun upaya perlindungan hukum terhadap anak berhadapan dengan hukum, yang pertama yaitu perlindungan terhadap anak pelaku. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun. Kemudian dalam ketentuan pasal 3 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan secara tegas bahwa apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana. Pada saat proses peradilan pidana, anak-anak wajib mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan. Perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar, yakni pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, seperti yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam ketentuan pasal 5 UU nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan secara tegas bahwa yang pertama, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Yang kedua, sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi yang pertama, penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali yang ditentukan di dalam undang-undang ini. Yang kedua, persidangan anak yang dilakukan dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum. Yang ketiga, pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan, bahkan setelah menjalani pidana atau tindakan. Yang ketiga, dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, wajib mengupayakan anak mendapatkan diversi. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa diversi bertujuan untuk yang pertama, mencapai perdamaian antara korban dan anak. Yang kedua, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yang ketiga, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Yang keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Serta yang terakhir, menanamkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan. Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal dengan adanya proses diversi, bahwa diversi merupakan proses yang melibatkan semua pihak yang terkait di dalam suatu tindak pidana tertentu untuk mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum, digunakan pendekatan keadilan restoratif justice yang merupakan penyelesaian yang menyebabkan sebuah pihak, di mana pada proses diversi harus mengutamakan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dan harus dalam pengawasan hukum.
Yang kedua, adapun perlindungan terhadap anak korban. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mencantumkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus, baik represif maupun tindakan preventif, demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana selanjutnya disebutkan anak korban yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Selanjutnya dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa anak korban dan anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik dalam lembaga maupun di luar lembaga yang bersangkutan. Selain hak-hak tersebut, beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Yang terakhir adapun perlindungan terhadap anak saksi. Anak saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 5 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang menjadi saksi tindak pidana disebutnya sebagai anak saksi bahwa anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, bahkan dialaminya sendiri. Pengaturan mengenai saksi anak dalam UU ini dijelaskan bahwa anak korban atau anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu perlindungan terhadap anak saksi sebagaimana yang diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, sehingga adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik yang merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak dapat bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, anak sebagai saksi akan tenang dalam memberikan keterangan sehingga lebih leluasa di samping pengadilan. Anak sebagai saksi juga wajib didampingi oleh orang tua wali, pekerja sosial maupun petugas pembimbing kemasyarakatan yang merupakan pihak BAPAS sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan oleh anak itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Mohon maaf atas ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.